Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas iman dan Islam. Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam fitnah yang dapat merusak akidah kita, merusak keyakinan kita, dan terus membimbing kita di atas jalannya yang diridhoi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini ya, ini temanya cukup menarik nih ya. Pasanganmu adalah pakaianmu. Ya, untuk seseorang yang umur rumah tangganya baru seumur jagung, Pak, saya ya, baru 12 tahun. 12 tahun kan belum apa-apa ya, belum silver juga masih jauh kan, apalagi gold gitu ya. Ala kulli hal, karena agama kita ini agama yang amat sangat jelas panduannya. Ya, amat sangat jelas tuntunannya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga memungkinkan bagi siapapun untuk mempelajari agama ini secara jelas dan secara gamblang. Karena itu pagi hari ini kita akan coba untuk menyelami makna dari pasanganmu adalah pakaianmu, yang mana kalimat ini merupakan terjemahan dari firman Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Ini potongan ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, masih dalam rangkaian ayat tentang puasa. Ini menarik ya. Nah, awal ayatnya adalah uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian di malam puasa ar-rafath, mencampuri istri-istri kalian. Ya, baru disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Apa alasannya Allah bolehkan di malam hari? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Karena Allah itu sudah tahu kalau kalian itu hampir-hampir saja mengkhianati diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Ada rasa berat di dalam hati kalian di waktu puasa kalau harus selama itu 1 bulan menjauhi istri. Betul Pak ya? 30 hari di stop kan berat sekali itu ya, baik bagi laki-laki, begitu juga sebagian perempuan. Berat. Maka karena Allah tahu ada berat di situ, namanya suami butuh istri, istri butuh suami, maka Allah tahu. Maka Allah berikan keringanan ini, diperbolehkan mencampuri istri di malam hari puasa Ramadan.
Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Karena syariat puasa itu zaman dulu, awal-awal puasa Ramadan itu boleh makan dan minum ketika beduk maghrib tiba sampai seseorang itu menjalankan sholat isya atau sampai dia tertidur. Kalau dia sudah sholat isya atau dia sudah tidur, nggak boleh makan minum lagi. Itu puasa awal-awalnya begitu. Sampai ada seorang laki-laki siang hari kerja di ladang, Ramadan itu puasa, sore hari dia pulang ke rumah minta buka puasa sama istrinya. Kata istrinya, nggak ada makanan, sebentar aku keluar dulu nyari makanan. Keluarlah istrinya, pas balik karena suaminya kecapean, udah ketiduran, Pak. Karena udah ketiduran, kata istrinya, kasihan sekali kamu, karena kamu udah tidur gak boleh makan lagi. Akhirnya dia lanjut puasa lagi. Esok paginya saat kerja, tengah hari panas-panas pingsan. Nah, itulah kemudian ya diturunkan ayat ini. Di samping itu ada beberapa riwayat, termasuk dari Umar bin Khattab, yang mengatakan kami ini benar-benar merasa berat dengan awal-awal puasa Ramadan yang hanya boleh makan minum di waktu maghrib sampai dengan isya, atau sampai kalau pada maghrib tidur ya udah habis waktunya. Sehingga kami kalau punya hajat kepada istri kami nggak bisa lagi, nggak ada waktu. Nah, rupanya kondisi-kondisi berat yang dirasakan para sahabat ini tentu Allah Maha tahu, maka diturunkan ayat ini. Uhilla lakum, boleh dihalalkan bagi kalian mencampuri istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Itu asalnya ayat ini. Nah, apa kaitannya kemudian di dalam ayat ini disebutkan ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kaitannya apa ini? Nah, disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa adapun tentang para istri menjadi pakaian bagi suami dan suami menjadi pakaian bagi para istri adalah karena fungsi pakaian itu sendiri yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi pasangan suami istri. Ya. Sampai digambarkan suami pakaian bagi istrinya, istrinya pakaian bagi suaminya. Artinya apa? Ada di situ pakaian itu namanya kebutuhan pokok, sesuatu yang tidak mungkin tidak dipenuhi oleh manusia, harusnya. Maka manusia itu dianggap manusia berperadaban kalau dia berpakaian. Betul Pak? Kalau ada manusia tidak berpakaian, ya, maka dia disebut manusia yang apa? Kalau ada orang jalan, Bu, Pak, di jalan-jalan itu dia nggak pakai pakaian atau cuma setengah pakaiannya, atasnya saja atau bawahnya saja. Biasanya seringnya itu orang yang normal apa tidak normal. Nah, kita bisa jawab sendiri. Itu pakaian itu begitu, satu kebutuhan. Nah, demikian pula suami istri itu saling membutuhkan satu sama lain. Dia kebutuhan pokok. Ya. Kemudian juga fungsi-fungsi lainnya. Nah, ini nanti akan coba kita kita paparkan ya, kita renungkan tentang fungsi pakaian itu supaya kita benar-benar memahami fungsi seorang istri kepada suami, fungsi suami kepada istri atau kewajiban-kewajibannya. Dan Al-Quran mengungkapkannya dengan memberikan perumpamaan, amsal atau mathalun. Dan Quran itu salah satu metode yang digunakan untuk berbicara dengan kita, umatnya, berbicara dengan kita, hamba-hamba Allah, adalah dengan cara memberikan metafora atau perumpamaan-perumpamaan. Karena itu lebih bisa diterima dan juga memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Banyak tuh. Beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengarang satu kitab khusus Al-Amsal fil Qur'anil Karim. Perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti ketika Allah mengucapkan mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahaya Allah itu seperti mishkat, lampu yang di dalamnya terdapat
cahaya. Begitu seterusnya. Ya, diberikan perumpamaan-perumpamaan supaya apa? Supaya menjadi pelajaran yang lebih besar manfaatnya bagi kita semua. Nah, ini tidak terlepas juga dalam urusan rumah tangga ini. Ya, Allah umpamakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Atau dalam ayat yang lain disebutkan nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian ibarat seperti ladang untuk kalian, tempat bercocok tanam. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara fungsi pakaian yang kita dapati, yang pertama fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Aurat itu bagian tubuh yang tidak pantas dan tidak layak dilihat oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan kedekatan. Hubungan kedekatan maksudnya adalah kekerabatan, hubungan darah. Itu namanya aurat. Kalau ditampakkan kepada orang, umumnya orang harusnya merasa malu. Itu namanya aurat. Ya. Maka salah satu fungsi pakaian itu adalah menjadi penutup aurat. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, telah kami turunkan kepada kalian libas, pakaian yang kalian gunakan menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan. Jadi fungsi pertama pakaian itu menutupi aurat. Ya. Maka kalau ada orang berpakaian tidak menutupi aurat, maka dia belum bisa memanfaatkan fungsi dari pakaian yang sebenarnya. Ya. Pakaiannya kurang bahan. Ada nggak Bu? Ada Pak? Banyak. Keluar pintu rumah juga udah kelihatan. Ya. Pakaian kurang bahan, padahal kadang-kadang harganya lebih mahal daripada pakaian yang menutupi aurat. Ya. Jadi fungsi pakaian itu menutupi aurat. Aurat itu apa? Aurat tadi sudah saya sampaikan, sesuatu yang kalau dilihat orang tampak kepada orang lain, maka yang punya aurat itu malu. Nah, maka dengan demikian seorang suami atau seorang istri, maka dia memiliki fungsi menutupi aurat pasangannya. Tidak menampakkan hal-hal yang bersifat aurat, yang bersifat rahasia, yang bersifat aib, kekurangan, atau juga tidak memunculkan, menampakkan, menceritakan konflik dan persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Nah, itu namanya menutup aurat. Karena ada aurat fisik, jelas aurat fisik. Ada aurat berupa kekurangan. Seseorang itu akan baru tahu tentang kekurangan seseorang kalau sudah pernah nginep bareng minimal 3 hari. Umar bin Khattab kan pernah ngetes seseorang tuh, ini temanmu, bener kamu sudah kenal dia? Udah. Ditanya, kamu pernah gak jalan sama dia 3 hari? Belum pernah. Kamu pernah gak minjemin uang sama dia? Belum pernah. Kamu pernah gak punya persoalan konflik dengan dia? Belum pernah. Kalau gitu kamu belum kenal dia. Jadi seseorang itu akan mengenali kepribadian seseorang kalau dia pernah jalan bareng, nginep bareng 3 hari minimal. Atau yang kedua, dia pernah punya muamalah maliyah, hubungan keuangan, amanah enggak? Atau yang ketiga, pernah punya konflik. Kalau punya konflik, tersinggung dia, kayak apa sikapnya? Itulah kita bisa menilai seseorang. Apalagi seorang suami dengan istri, gak cuma 3 malam ya Bu ya. Ya, pengennya sekali untuk selamanya. Tapi ketika sudah masuk dalam biduk rumah tangga, kadang-kadang baru muncul kekurangannya kelihatan, baru muncul ini sifat-sifat kurang baiknya kelihatan, baru muncul. Ya. Makanya kadang orang-orang yang, mohon maaf, anak-anak muda, ya, namanya orang yang suka pacaran, ya, sudah jelas haramnya, nggak perlu dibahas tentang hukumnya. Orang pacaran biasanya menampakkannya yang baik-baik saja, ya.
Kalau dibilang kenal nggak? Ya nggak kenal, belum kenal. Buktinya begitu masuk rumah tangga banyak kok yang tidak bertahan lama. Ya, kenapa? Berarti nggak siap dengan kekurangan, nggak siap dengan hal-hal yang memang di luar dugaannya. Menandakan dia belum kenal 100%, meskipun mereka beralasan pacaran untuk mengenal calon pasangan. Ya, itu bohong semua. Nah, ini fungsi seorang suami, fungsi seorang istri menutup aurat, dan aurat yang di sini secara spesifik kalau merujuk konteks ayatnya itu berkaitan urusan ranjang. Karenanya Rasulullah SAW benar-benar menekankan kepada para suami, para istri untuk tidak menceritakan urusan ranjangnya kepada siapapun, apapun itu. Ya. Apapun bentuk ceritanya tidak diperbolehkan, kecuali untuk konsultasi kepada dokter. Ya, ada sesuatu yang harus dikonsultasikan dengan dokter, nah itu beda cerita. Kalau tidak ada kemaslahatan yang diinginkan dari cerita itu, maka tidak boleh. Berdosa, menyebarkan aib sendiri, menyebarkan aib suami, aib istri, tidak boleh. Rasulullah benar-benar melarangnya. Ya, karena itu urusan pribadi. Begitu pula ketika mendapati kekurangan istri, kekurangan suami, hendaknya kita pun juga tidak mudah menceritakan kepada orang lain, apalagi bikin status WA, status Facebook, ya, bikin caption, aduh jangan lupa. Ya, saya sudah nggak ada lagi tempat curhat, Ustaz, cuman media sosial pelampiasan saya. Tidak bisa. Ya, itu bukan akan menambah kebaikan, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah, mengumbar aib keluarga, mengumbar aib pasangan di luar. Ya, apalagi kita bukan apa namanya figur public figure, ya, yang kehidupannya disorot 24 jam tuh. Goreng pisang aja di syuting masuk TV, Bu. Ya. Padahal ibu-ibu goreng pisang udah tiap hari, ya, Bu, ya. Nggak ada yang liput, biasa aja perasaan. Ya. Cuman apa namanya gendong anak main, ya, masuk TV. Nah, ini tiap hari, udah puluhan tahun ngerasain gitu, biasa aja. Ya. Jadi tidak boleh. Kekurangan apapun, termasuk juga ketika ada persoalan di dalam rumah tangga, ya, terutama bagi mereka yang baru berumah tangga di sini kalau ada. Saya juga baru sebenarnya, Bu. Saya baru 12 tahun tadi. Ya. Hendaknya juga tidak mudah menceritakan persoalan ini kepada orang lain. Lagi punya masalah sama suami, masalah dengan istri, namanya konflik keluarga, biasanya itu kebanyakan pasti ada. Ya. Kenapa? Ketika diceritakan, meskipun mungkin kepada keluarga sendiri, kadang juga nggak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ada orang yang kalau diceritain malah ngompori gitu loh. Ya udahlah, ngapain nih kamu bertahan sama dia? Ini kan repot, bukan menyelesaikan masalah, tapi ngompor-ngompori. Akhirnya ya tambah panas gitu. Karena begitu dia masuk ke telinga orang, pikiran orang, kepala orang tuh isinya beda-beda. Ya. Maka sebisa mungkin persoalan rumah tangga itu kalau perlu selesai di kamar sendiri. Jangan sampai keluar kamar kecuali persoalan itu sudah tuntas. Jangankan kepada orang di luar rumah, yang di dalam rumah pun jangan tahu. Anak, mantu, apalagi kalau sama orang tua, saudara, jangan. Selesaikan di dalam. Nah, itu yang terbaik. Nah, ini yang pertama, jamaah rahimahullah. Jadi fungsi pakaian itu menutupi aurat. Yang kedua, jamaah rahimahullah, fungsi pakaian itu adalah melindungi tubuh dari bahaya, panas, dingin, ya, dan hal-hal yang dapat merusak jiwa dan merusak fisik manusia. Itu pakaian. Makanya ada pakaian khusus untuk cuaca panas, ada pakaian khusus untuk cuaca dingin, ya. Ada pakaian-pakaian tertentu untuk melindungi kita dari, misalkan kalau naik motor harus pakai jaket yang lebih tebal supaya tidak mudah terkena angin atau masuk angin. Kan pakaian seperti itu. Nah, begitu pula ya, seorang pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami harus bisa menjadi pelindung.
Tidak sekedar pelindung dari hal-hal yang membahayakan secara fisik. Kalau bapak-bapak kan lumrahnya memang pelindung. Ada yang ganggu istrinya, ya suami terdepan membela para istri. Betul Pak ya? Ibu-ibu bisakah menjadi pelindung bagi suaminya? Bisa nggak Bu? Bisa melindungi suami supaya jangan terjatuh pada perbuatan dosa, terutama perbuatan dosa berupa perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man tazawwaja faqad ahraza thulutsai dinihi. Siapa yang menikah maka dia telah melindungi 2/3 agamanya. Atau di dalam hadis yang lain, seseorang yang menikah maka dia telah melindungi separuh agamanya. Man tazawwaja faqad ahraza nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya. Dikala ada istilah yang menyempurnakan separuh agamaku. Jadi yang sempurna itu baru separuh, 50%. 50%-nya perlu dipersempurnakan dengan ketakwaan. Maka tidak ada seorang pun yang sudah menikah kemudian dia merasa aman dari fitnah orang lain. Tidak ada lelaki yang menikah yang boleh merasa aman dari perempuan lain, dari istrinya, terus merasa aman dari perbuatan zina. Nggak bisa. Begitu juga seorang perempuan yang sudah menikah tidak boleh merasa aman, terus dia gampang saja berbaur dengan lelaki dan lain sebagainya. Aman kok, saya sudah nikah. Nggak bisa begitu. Buktinya banyak kasus perselingkuhan. Kalau seandainya dengan menikah itu selesai, seseorang tidak akan melirik kepada yang lain, wah, nggak akan terjadi kasus perselingkuhan. Tapi buktinya itulah yang menandakan baru separuh yang sempurna. Maka sempurnakan yang separuhnya dengan ketakwaan. Ya. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 81 tentang pakaian itu sebagai pelindung. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Allah jadikan untuk kalian pakaian yang melindungi kalian dari panas. Wa sarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian yang melindungi kalian dari mara bahaya. Ya, dari mara bahaya. Ya, termasuk panasnya syahwat. Ya. Istri itu menjadi pakaian suami yang melindungi dari panasnya syahwat. Ya. Karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ini riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah melihat seorang perempuan, lalu beliau segera pulang ke rumah istrinya yang bernama Zainab. Lalu beliau menyelesaikan hajatnya, ya, hajatnya maksudnya dengan Zainab, ya, wa kharaja, lalu beliau keluar. Dan beliau mengatakan, innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitan. Seorang perempuan itu kalau dilihat dari depan, dia kelihatan seperti setan. Ini mohon maaf, ini maksudnya bukan merendahkan. Ini maksudnya dari cara pandang laki-laki melihat perempuan itu, kalau sudah setan yang menghiasi, ya, maka membuat laki-laki itu pikirannya macam-macam. Itu maksudnya, bukan ibu-ibu berubah jadi setan, itu bukan. Dalam hadis yang lain, kalaupun juga dari belakang sama, ya, munculnya kayak gambar setan gitu. Maksudnya setan menghiasi sehingga membuat mata seorang laki-laki itu kemudian tergoda dengannya. Karena itu Rasul kemudian memberikan solusi. Solusinya apa kalau sudah terlanjur melihat yang seperti itu? Fa idza ra'a ahadukum imra'atan, dan jika salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan, fa'ajabathu, kemudian dia merasa kagum dengan perempuan itu, falyati ahlahu, cepat-cepatlah dia pulang kepada istrinya. Tuh, fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha, karena istrinya itu memiliki sesuatu yang sama seperti yang dimiliki oleh perempuan yang baru saja dia lihat. Gitu Pak. Ya. Artinya di sini apa? Solusi bagi suami, solusi bagi istri. Suami kalau melihat yang menakjubkan,
ya kan, pikirannya muncul macam-macam, pulang, ya, pulang ke rumah, segera datangi istrinya, ya, selesaikan hajatnya. Untuk apa? Menghilangkan tadi itu, ya, bayangan-bayangan yang dikirimkan setan ke dalam pikirannya. Ini juga membutuhkan kesikapan dan kesiapan dari para istri. Biasanya istrinya pulang, suaminya pulang sore jam 4, tiba-tiba jam 10 udah pulang, Bu. Padahal baru berangkat. Udah nyampe kantor belum, Pak? Belum. Kok pulang? Senyum bapaknya. Berarti ada tanda, ada kode. Ya. Itu harus dibantu segera diselesaikan. Kalau tidak nanti pikirannya aneh-aneh. Ya. Itulah solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan bayangan-bayangan buruk yang dikirimkan setan. Idza ahadukum a'jabathul mar'atu fawaqa'at fi qalbihi falya'mid ila imra'atihi. Jika salah seorang dari kalian merasa kagum dengan seorang perempuan, kemudian muncul perasaan yang negatif dalam hatinya, maka hendaknya dia pulang kembali ke rumah menemui istrinya dan melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena hal itu dapat menghilangkan bayangan yang muncul di dalam hatinya. Itu solusinya, melindungi, ya. Sehingga jemaah rahimakumullah, ada sebagian para pakar keluarga, ya, mereka yang selalu menjadi tempat konsultasi keluarga, mungkin ada persoalan perselingkuhan dan lain sebagainya. Memang rata-rata juga ada unsurnya tadi, ya, laki-laki yang memang mungkin syahwatnya terlalu besar, ya, atau seorang istri yang memang tidak pernah melayani suami dengan sebaik-baiknya. Ini juga jadi problem, gitu. Jadi ini menuntut kedua-duanya. Islam tuh gak pernah belain salah satu, Pak. Dua-duanya selalu dikasih motivasi, ya. Jadi gak pernah Islam itu belain istri saja, ya, terus atau belain suami saja, enggak. Dua-duanya tetap dibela. Tapi Pak Ustadz, kok ada hadisnya kalau seorang istri tidak nurutin suami maka semalaman dilaknat oleh malaikat sampai pagi atau sampai suaminya ridho. Itu saking pentingnya seorang laki-laki itu, artinya bukan pentingnya, saking bahayanya seorang laki-laki itu kalau dibiarkan, ya, syahwatnya tidak disalurkan secara tepat, ya. Itu menandakan laki-laki itu luar biasa, ya. Jadi harus dibantu dengan cara demikian, ya. Karenanya, ya, seorang istri harus mampu menjaga suami dari hal demikian. Begitu juga seorang suami hendaknya juga bisa menjadi pelindung istrinya, jangan sampai pasangannya melakukan perbuatan zina. Kalau istrinya atau suaminya dilindungi dari, ya, suami melindungi istri dari berbagai macam hal yang mengganggunya secara fisik dan lain sebagainya, diberikan pakaian yang baik, diberikan kendaraan, jangan naik motor, Bu, takut sekarang orang kalau naik kendaraan pada kenceng-kenceng, Ibu saya beli mobil biar aman. Bagus. Seorang istri, ini Pak saya kasih makanan, ini 4 sehat, 5 sempurna, higienis, biar Bapak sehat, kerjanya juga sehat. Pelindung, bagus. Tapi melindungi jiwa, melindungi hati, melindungi diri dari maksiat, itu jauh lebih utama. Karenanya ketika kemudian Allah berbicara tentang pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan tadi, Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik karena ketakwaan melindungi seseorang dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan. Tadi sudah kita sampaikan ayatnya Al-A'raf 26. Perhiasan. Perhiasan itu memberikan keindahan. Perhiasan itu memberikan kesempurnaan. Ya, maka seorang suami, seorang istri harus mampu memberikan keindahan kepada pasangannya, karena keindahan itu menumbuhkan kasih sayang. Ya, siapapun senang melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Betul, Bu? Ya, Bapak-bapak juga begitu kan?
Ngelihat perempuan yang dandan sama yang gak dandan, enakan ngelihat yang mana, Pak? Dia bapak gak mau jawab, malu ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu aja saya tanya, ibu-ibu kalau ada perempuan yang dandan dengan yang gak dandan, lebih menarik mana dipandang? Yang dandan lah. Seorang istri hendaknya berhias untuk suaminya, suami juga hendaknya berhias untuk istrinya. Ini penting. Supaya apa? Supaya mata pasangan itu hanya tertuju kepadanya, sehingga dia gak tertarik untuk menoleh dan melirik yang lain. Meskipun kadang-kadang setan itu juga iseng gitu ya, setan itu iseng. Berhias, karenanya di antara doa yang dibaca oleh orang-orang yang soleh itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan dan anak keturunan yang qurrata a'yun. Qurrah itu yang menyenangkan, a'yun mata. Sesuatu yang menyenangkan mata membuat mata itu betah melihatnya. Senang, kenapa? Karena keindahan fisiknya sekaligus keindahan perilakunya. Kalau keindahan fisik itu kesan pertama, keindahan akhlak, keindahan tingkah laku, itulah keindahan yang sesungguhnya. Jadi fisiknya juga harus diperhatikan, minimal gak lecek, gak kumel, Pak ya. Minimal wajahnya penuh dengan keceriaan, sumringah dengan senyuman, gak cemberut mulu, Bu. Minimal mandilah, kalaupun gak dandan pakai parfum, pakai bedak dan lain-lain. Minimal pakaiannya yang sesuai. Jangan sampai istri pakaiannya nyaingin suami, pakai kaos oblong plus celana pendek. Itu saingan sama suami namanya ya. Gak pantas. Jadi biar kelihatan beda dan nyaman dipandang ya. Apalagi ada suka istri yang suka pakai celana suaminya, kalau suaminya ini kan gak tepat gitu. Jadi berpenampilanlah seindah mungkin di hadapan pasangan ya, seindah mungkin. Jangan sampai dandan rapinya ditungguin kalau mau kondangan doang. Bu, ayo berangkat. Iya Pak, udah jam 8. Iya, dandannya udah dari habis subuh. Gak selesai, giliran di rumah daster aja, Bu. Begitu juga seorang suami. Saya gak belain bapak-bapak aja, belain istri-istri juga nih, ibu-ibu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini masih untuk ibu-ibu. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan adalah apabila dipandang dia menyenangkan. Kalau diperintah dia nurut, taat. Kalau suaminya tidak ada, maka si istri itu mampu menjaga dirinya, kehormatannya dan harta suaminya. Nah, itu khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Nah, bagaimana dengan para suami? Rasulullah SAW sebagian diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Rasul itu kalau mau masuk rumah, sebelum masuk rumah itu bersiwak dulu. Bersiwak, membersihkan mulut dari bau mulut dan dari kotoran mulut, supaya pas ketemu istri disambut sama istri, cium pipi kanan, pipi kiri, gak ada bau-bau yang aneh ya, baunya sedap. Karena istrinya di rumah sudah siap menyambut dengan segala macam keindahan dan perhiasan, senyuman dan lain sebagainya. Maka suami menghargai istri dengan cara pulang ke rumah ya, dengan cara demikian. Jangan sampai pas berangkat rapi, wangi, pulang-pulang udah bau keringet ya, makan pete sama jengkol lagi di kantor gitu ya. Pulang-pulang tinggal baunya aja, Ibu gitu. Bahkan disebutkan
oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, inni la atazayyanu limraati, saya sungguh suka berhias untuk istriku sebagaimana istriku juga berhias untukku. Wah, ini menarik. Ibnu Abbas ya, sepupu Nabi ya, ini termasuk orang sahabat Nabi yang sangat luar biasa ya, menguasai tafsir, bahkan rujukan tafsir itu semuanya kepada Ibnu Abbas. Wa ma uhibbu an astaghfifa kulla haqqin ladzi li 'alaiha fatastawjibu haqqaha alladzi laha 'alayya. Ya. Ibnu Abbas memotivasi kita, saya suka untuk membersihkan diri sebagai bentuk menunaikan kewajibanku untuknya, supaya dia istriku juga menunaikan kewajibannya untukku. Jadi tunaikan kewajiban kita kepada pasangan, maka pasangan akan menunaikan kewajibannya kepada kita. Imam Qurtubi mengatakan, para ulama mengatakan, amma zinatur rijal, adapun perhiasan laki-laki maka itu berbeda-beda sesuai kondisinya. Ya, sesuai, maka berhiaslah mereka sesuai dengan kelayakannya dan kepantasannya. Ada perhiasan penampilan yang cocok di satu waktu tapi nggak cocok di waktu yang lain. Mau tidur, masa iya pakainya pakaian kerja gitu. Mau kerja, masa pakainya pakaian tidur, kan nggak cocok. Ya. Kemudian ada juga pakaian yang cocok untuk anak muda, pasangan-pasangan muda yang baru menikah, ya, yang nggak cocok kalau dipakai pasangan-pasangan yang sudah lanjut usia, maka menyesuaikan penampilannya ya, sesuai dengan kondisi. Kemudian wa kadzalika fi sya'nil kiswah, begitu juga dalam urusan al-kiswah, pakaian dicari yang layak. Begitu juga perempuan mencari pakaian yang layak yang dapat menutup auratnya, menjadi perhiasan baginya dan menjaga kehormatannya dari laki-laki lain yang bukan suaminya. Beliau melanjutkan lagi, adapun juga diantaranya atib, wewangian, parfum, wasiwak, ya, siwak, dan apapun yang berkaitan, termasuk juga model rambut, kebersihan, ya, potong kuku, al-khidab, sebagian mengatakan boleh menyemir rambut bagi orang-orang yang memang sudah usianya rambutnya banyak yang putih, ya. Wal khotam, cincin, ini perhiasan yang boleh dipakai siapapun, baik laki-laki, perempuan, ataupun juga anak muda, ataupun yang sudah lanjut usia. Itu umum, boleh siapa saja. Dan itu bagus. Wewangian, siwak, apalagi dan selalu bersih, ya, kemudian berpenampilan yang rapi, rambutnya juga selalu disisirin, kan senang melihat pasangannya. Ya, Masya Allah. Bahkan di sini disebutkan, bahkan kalau seandainya seorang laki-laki itu, mohon maaf, ya, mengalami lemah, ya, lemah bu, saya nggak perlu lanjutin setelahnya ya. Ya, maka hendaknya seorang lelaki itu mencari obat yang mampu memberikan tambahan kekuatan. Boleh. Ya, kalau itu memang membahagiakan istri. Tuh sampai begitunya Islam tuh ngatur demi keutuhan rumah tangga. Baik jamaah rahimakumullah, waktunya tinggal sedikit. Yang keempat, fungsi pakaian itu adalah menyesuaikan dengan cuaca. Ada pakaian yang cocok musim dingin, pakaian cocok musim panas. Maksudnya apa? Seorang pasangan itu hendaknya ketika bersikap menyesuaikan dengan kondisi pasangannya. Bapak-bapak kalau istrinya lagi ngambek, diapain Pak? Dimarahin, dibentak, atau didiemin, atau beliin makanan kesukaannya. Ibu-ibu kalau suaminya lagi marah, diapain kira-kira? Ini maksudnya. Jadi supaya kita dalam berkomunikasi, menjalin hubungan suami istri ini benar-benar menyesuaikan kondisi. Pulang-pulang suaminya punya hasrat kepada istrinya, ternyata istrinya lagi nggak mood, bad mood, gimana coba? Atau dibalik, kan repot. Nah ini menarik, ada kisah dari Ummu Sulaim dan Abu Tolha, sepasang suami istri. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik.
Dia menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Thalha. Abu Thalha ini bapak tirinya Anas. Dari pernikahan itu lahirlah seorang bayi laki-laki kalau tidak salah. Ketika Abu Thalha berangkat kalau tidak salah jihad ya, si anak ini meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim berpesan kepada orang-orang rumahnya, jangan cerita kepada Abu Thalha tentang kematian putranya, biarkan aku sendiri yang bicara kepadanya. Ketika Abu Thalha pulang sore-sore menjelang malam, ya, Ummu Sulaim sudah dandan, sudah rapi, sudah cantik dan nyiapin makanan, disiapin, disodorkan makan malam. Setelah makan malam, ya, dicukupi semua kebutuhannya, dan kemudian malam itu, ya, artinya berinteraksi bergaul dengan baik dengan suaminya. Malam itu terjadilah hubungan suami istri antara Ummu Sulaim dengan Abu Thalha. Setelah dikira oleh Ummu Sulaim Abu Thalha ini sudah puas dengan semua apa yang dia butuhkan, barulah Ummu Sulaim ini cerita, wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang nitip barang kepada kita, kemudian dia mengambil lagi barang titipannya? Menurutmu apakah kita melarang dia untuk mengambil barang titipannya? Kata suaminya, oh enggak lah, tentu kita berikan barang itu. Kalau begitu, berharaplah kebaikan kepada Allah atas anakmu yang baru saja meninggal dunia. Abu Thalha marah enggak? Marah, Pak. Kok saya baru dikasih tahu dari tadi gini, marah. Keesokan harinya datanglah mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari baik-baikin begitu marah. Lapor kepada Rasul tentang apa yang terjadi. Rasul nanya, tadi malam ngapain? Nah, ceritalah tadi malam begini. Nah, Rasul mendoakan mudah-mudahan Allah memberkahi malam kalian dan menjadikan dari malam itu lahir seorang anak yang baik. Benar, Pak. Tidak lama hamil Sulaim, lahir seorang anak. Ya, kemudian dibawa kepada Rasul untuk ditahnik dengan kurma. Dan para sahabat bertanya, kami bersaksi dari Abu Thalha dan Ummu Sulaim itu lahir setelah itu 9 orang anak yang semuanya penghafal Al-Quran, karena doanya Rasulullah SAW. Jadi lihat bagaimana Ummu Sulaim itu berinteraksi dengan suaminya. Ya, nggak lantas suaminya pulang langsung dihujani dengan 1000 pertanyaan, 1000 pernyataan, dan 1000 keluhan. Ibu-ibu kalau suaminya pulang disambut dulu apa? Cerita dulu semua yang terjadi dari pagi sampai sore. Sampai tukang sayur yang nggak ada hubungannya diceritain ya, Pak. Nah, ini seni berinteraksi dengan pasangan. Melihat kondisi lagi enak nggak diajak ngomong nih, lagi marah nggak, lagi kondisinya seperti apa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian orang Allah yang kelima, fungsi pakaian itu menghangatkan tubuh. Maka hendaknya setiap pasangan suami ataupun istri berusaha menghangatkan suasana rumah tangga. Jangan bersikap dingin, bersikap cuek, acuh tak acuh, gak mau peduli dengan pasangan. Ya, harus banyak canda. Tuh. Karena kalau rumah tangga gak ada candanya itu jadi kayak apa, Pak? Kayak kantor DPR MPR, sidangnya gak pernah canda, gontok-gontokan mulu, adu mulut. Ya. Di rumah kita itu harus diisi dengan banyak canda, banyak tawa, banyak komunikasi. Karena Rasul pun sampai beliau itu kadang-kadang tidurnya malam karena ngobrol sama istrinya. Rasul itu kan sebenarnya Rasul tidak suka tidur setelah maghrib, tapi Rasul juga tidak suka ngobrol setelah isya, memakruhkannya. Tetapi khusus untuk istri, Rasul itu ada riwayat-riwayat Rasul cerita malam-malam, sampai kalau disebut begadang pun begadang. Ya, seperti hadis khurafat. Aisyah menceritakan suatu malam Rasul bercerita kepada para istrinya tentang cerita orang yang bernama Khurafah. Jadi Khurafah itu nama orang. Ceritanya begini ya. Para istrinya mengatakan itu hadis khurafat itu. Nah, saat itu sudah terkenal istilah cerita khurafat, cerita yang dianggap tidak nyata, karangan.
Lalu Rasul nanya, tahu nggak kalian khurafat itu siapa? Emang khurafat itu siapa? Kata istri-istri Nabi. Khurafat itu seseorang laki-laki dari Bani Uzra yang pernah diculik oleh bangsa jin, sehingga dia tinggal di dunia jin itu beberapa lama, kemudian dia dikembalikan lagi ke dunia manusia. Lalu si khurafat ini cerita tentang semua yang dia alami, yang dia lihat di alam jin. Selalu orang-orang mengatakan khurafat itu ceritanya khurafat, bohong semua. Orang nggak ada yang percaya karena orang nggak ada yang lihat. Dari situlah orang mengenal namanya cerita khurafat. Nah, itu kan obrolan Nabi di malam hari kepada istrinya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita hadis Ummu Zar'in, kisah tentang Ummu Zar'in, hadisnya panjang itu. Disebutkan ada 9 orang perempuan berkumpul, masing-masing menceritakan suaminya sendiri-sendiri. Itu Aisyah. Rasul duduk mendengarkan Aisyah dengan seksama dari awal ngomong sampai akhir. Itu luar biasa. Ada yang cerita suami saya itu kurus, kering, gak ada apa-apanya, gak patut dibanggakan, kasar lagi. Ya, macam-macam. Ada cerita yang ceritanya bagus, memuji suaminya, ada yang begitu. Nah, Rasul itu sanggup mendengarkan cerita istrinya dari awal sampai akhir tanpa menyela walaupun satu kalimat. Nah, ini artinya apa? Itulah yang dimaksud dengan menghangatkan. Ada yang siap mendengar, ada siap yang menghidupkan suasana, sehingga kemudian suasana rumah tangga itu menjadi hangat, suasananya menjadi ceria. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak jarang mengajak istrinya bermain lomba lari seperti dengan Aisyah. Ya, ibu-ibu ngomong nggak perlu lomba lari, ya, yang lain lah apa gitu, jogging bareng pagi-pagi ya, gitu. Ya, atau main apa gitu, ya, supaya suasana itu akrab dan hangat. Ya. Nah, dan yang terakhir jamaah rahimahullah, yang keenam, fungsi pakaian. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pakaian bagi laki-laki, ya, karena pakaian itu akan menjadi kekhususan baginya. Begitu juga seorang istri, pakaiannya menjadi kekhususan baginya. Kita kalau punya pakaian, Pak, kita pinjemin apa enggak? Enggak kan? Bu, kalau punya pakaian dipakai sendiri apa dipinjemin orang? Pakai sendiri. Itu menandakan bahwa seorang pasangan itu menjadi kekhususan bagi pasangannya. Artinya apa? Ada al-wafa di situ, kesetiaan. Ya, kesetiaan. Yang baru-baru muncul di TV itu seorang suami tega menjual istrinya sendiri. Kesana kemari diantar, ke hotel sana diantar, ya, nanti pindah ke hotel sana diantar untuk melayani orang lain. Ya, keterlaluan namanya itu. Nah, ini maksudnya. Jadi ada kesetiaan di situ. Kesetiaan yang dimaksud bukan berarti sehidup semati. Nanti kalau aku mati kamu jangan nikah lagi, nggak begitu. Atau kesetiaan itu nggak mesti harus satu, Pak. Kesetiaan nggak mesti harus satu. Karena al-wafa itu artinya adalah memenuhi tanggung jawab. Memenuhi tanggung jawab. Ya. Adapun sehidup semati, Ummu Salamah, suaminya namanya Abu Salamah. Ini sahabat Nabi dua-duanya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ummu Salamah pernah bilang kepada Abu Salamah, nanti kita janji yuk, saling berjanji setia sehidup semati. Nanti kalau aku mati duluan, kamu jangan nikah lagi. Nanti kalau kamu mati duluan, aku nggak nikah lagi. Kata Abu Salamah, jangan gitu, enggak. Kalau aku mati duluan, menikahlah kamu, dan semoga kamu mendapatkan suami yang lebih baik dari aku. Kata Abu Salamah. Ternyata qadarullah, Abu Salamah meninggal duluan pasca perang Uhud, dan ditugaskan mengejar musuh. Pulang sakitnya tambah parah, meninggal Abu Salamah. Sudah tua. Ummu Salamah juga sudah lanjut usia, ya, lebih 50-an tahun.
Datang Abu Bakar melamar Ummu Salamah nggak mau. Datang laki-laki melamar Ummu Salamah nggak mau. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah bilang, ya Rasul, saya ini sudah tua. Kata Rasul, aku lebih tua dari kamu. Ya Rasul, anakku banyak. Anakmu nanti jadi anakku juga. Akhirnya Ummu Salamah menerima pinangan Rasulullah SAW dan dia mengatakan, benarlah bahwa Allah telah memberikan kepadaku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi itu kesetiaan bukan berarti sehidup semati. Terus kalau udah mati nggak nikah lagi, enggak. Ya, tapi al-wafa itu adalah bahasa Arabnya setia itu al-wafa, memenuhi tanggung jawab dan kewajiban. Baik jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu ini semua adalah tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Karena secara teori kita sudah paham, maka mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.